Shalom, selamat hari Minggu untuk para jemaat GKI San Francisco yang terkasih. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah minggu kita. Oleh karena itu, baiklah kita bersaat teduh sebentar. Sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan atas berkat, pertolongan, dan kesempatan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami bisa berkumpul bersama secara virtual dalam ibadah minggu hari ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Berkati kami Tuhan, biar Roh Kudus-Mu Tuhan yang hadir, menyertai dan memimpin pikiran kami, mulai dari awal hingga akhir ibadah. Berkati juga Tuhan seluruh pelayan yang berkontribusi dalam ibadah virtual ini. Engkau berikan semangat selalu untuk melayani-Mu. Kami juga berdoa untuk Pendeta Evang yang akan menyampaikan firman-Mu. Biar Tuhan berikan hikmat atasnya agar kami semua mengerti, memahami, dan menjalankan firman-Mu yang akan disampaikan, sehingga kami bisa menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Memasuki Minggu Prapaskah ke-6, 28 Maret 2021 ini, kita meyakini bahwa pertolongan kita sesungguhnya berasal daripada Tuhan Allah, pencipta dan pemelihara semesta. Kasih karunia dan damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus beserta dengan saudara sekalian. Amin. Di hari Minggu ini, tema kebaktian adalah 1 Korintus 1 ayat 27 berbunyi begini. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Karena itu biarlah hikmat Tuhan senantiasa nyata dalam kehidupan kita.
Sebagai seorang manusia, kelemahan, kehinaan bertubi-tubi datang. Terlebih dalam konteks kita hidup di Bay Area. Kita merasakan dan kita melihat banyak orang semakin diterpa kemalangan, baik karena persoalan internal dalam hidup mereka, maupun juga pergumulan sosial dan konteks di mana mereka berada dan mereka hidup dan berkarya. Dengan kekuatan sendiri kita tidak mungkin menghadapinya. Mari saudara kita bersatu hati, kita memohon kekuatan dari Allah. Kita berdoa. Ya Bapa dalam kerajaan sorga, bersatu hati kami mau membawa kehidupan kami ke dalam Engkau, Sang Sumber hidup, Sang Sumber kasih, Sang Sumber rahmat dan kekuatan. Sungguh betapa mulia Engkau, dan betapa hinanya kami. Karena di tengah kemalangan yang memang menjadi bagian hidup orang percaya, kami terkadang tidak kuasa untuk menghadapi segala sesuatu. Bahkan kami cenderung mungkin menyikapi setiap pergumulan dengan cara-cara yang sama. Hilang sabarlah kami. Mudah mengutuklah kami ini. Sedikitnya kami juga peduli terhadap pergumulan sehari-hari. Tuhan ampunilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan dengarkanlah kami. Tuhan topanglah kami. Tuhan selidiki kami. Agar kami sungguh-sungguh merendahkan hati, membiarkan kuasa Tuhan bekerja dan mengubah kehidupan kami. Agar segala sumber yang ada di tangan kami, yang semestinya kami nyatakan, kami salurkan kepada sesama, itu tidak berhenti pada diri kami sendiri. Juga tidak kami tolak begitu saja. Tetapi apa yang terbaik dari Tuhan biarlah dapat kembali kami nyatakan kepada sesama kami. Karena itu, ketika kami gagal untuk mengenali kehadiran Tuhan, mengenali titipan Tuhan, Tuhan ampunilah kami dan kasihanilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mempana ada kasih di dunia, sanggup menerima diriku apa adanya, selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan diriku menjadi baru, selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati,
kasihmu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasihmu tiada duanya. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan diriku menjadi baru selain kasihmu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasihmu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasihmu tiada duanya. Kau ku kagumi dalam hati, kasihmu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasihmu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasihmu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasihmu tiada duanya. Berbahagialah ketika kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Dengarlah berita anugerah berdasarkan 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 31. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Oleh karena itu, jikalau kita sungguh-sungguh bermegah di dalam Tuhan, saudara-saudara, mari nyatakanlah kabar sukacita ini bukan hanya bagi kita, tetapi juga bagi orang-orang seisi rumah kita dan bagi orang-orang yang ada di media sosial saudara. Supaya saat ini juga kita menebarkan kasih dan bukan kebencian. Dimuliakanlah Tuhan. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan melebihi segalanya bagiku. Bunga
roti hidup yang membuatku kenyang. Kelak di kemuliaan ku nampak wajahnya, dan berkat surgawi melimpahiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah melebihi segalanya bagiku. Melebihi segalanya bagiku. Mempertajam pendengaran tidak dapat kita lakukan sendirian. Mari kita datang ke hadapan Tuhan. Darinya kita beroleh kekuatan. Kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kasih, hati kami sering perih dan pedih. Tetapi kami tidak mau mendidih dalam kemarahan ataupun kebencian. Kami mau hidup dalam kasih dan kemurahan yang datang daripada Engkau, ya Tuhan sumber kehidupan. Karena itu kami mohon Roh-Mu yang kudus hadir di dalam hati kami, dan biarlah kami pun berdiam di dalam kebenaran firman Tuhan, agar kami bernyala-nyala semangatnya, pengharapannya, imannya, untuk terus bertekun di dalam Engkau, supaya berita, supaya kabar baik, supaya kerajaan Allah bukan hanya menjadi milik kami, tetapi juga menjadi milik setiap orang yang kami jumpai, setiap sesama di alam raya yang kami lalui. Biarlah alam semesta sungguh memuliakan Engkau ya Bapa. Pimpin kami dalam Roh-Mu yang kudus, kami mau mendengarkan dan melakukan firman-Mu terus-menerus. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan firman Tuhan pada saat ini terdapat dari Yesaya 50 ayat 4-9a. Demikian bunyinya. Ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan berikutnya diambil dari Markus 11 ayat 1 sampai dengan 11. Markus 11 ayat 1 sampai dengan 11. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu,
"Mengapa kamu lakukan itu?" Jawablah, "Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini." Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, "Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?" Lalu mereka menjawab seperti yang sudah Yesus katakan. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik di atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan mereka dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, "Hosana! Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi." Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya, tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudaraku, dalam sebuah film yang ditayangkan Netflix, ada judul The Walking Dead, atau sesuatu yang mati masih berjalan hidup. The Walking Dead adalah sebuah film yang brutal, membukakan mata penonton. Betapa segala jenis kekejaman, kesadisan bisa muncul ketika semua umat manusia di seluruh dunia tidak luput dari malapetaka. Ada tikus yang membawa virus mematikan. Siapapun yang tergigit itu akan mati dan lalu berubah menjadi bangkai yang hidup, yang juga akan terus mencari mangsa berikutnya. Satu-satunya cara mematikan zombie atau the walkers ini adalah dengan menikam otaknya sampai mati. Episode-episode terus diputar. Sesudah ratusan, salah satu adegan itu mencuplik kalimat, "This one is different. The walkers are speaking to one another. I heard them talking." Eugene dan Rosita yang sembunyi di lumpur sebagai salah satu manusia selamat bersama-sama dengan beberapa teman lain yang sedang terpencar untuk mencari selamat. Mereka mendengarkan bahwa gerombolan zombie ini yang mendekati mereka itu nggak lagi hanya terdengar dari gesekan dedaunan yang tersentuh oleh jalan mereka atau dedaunan yang terseret di kaki mereka sebagai kawanan yang berjalan maju. Tetapi kali ini Eugene dan Rosita mendengar mereka berbicara. Pendengaran mereka, ketajaman mereka mendengar, mampu meluputkan mereka dari malapetaka saat itu. Dan pendengaran ini juga yang terus menjadi salah satu cara mereka dan teman-teman lainnya menyelamatkan diri mereka dari ancaman gerombolan musuh yang berbeda-beda. Nah, saudara-saudara, gambaran pentingnya kita mendengar tentu bukan hanya menjadi bagian sebuah film seperti The Walking Dead ini. Bukan hanya menjadi bagian pengalaman pelajaran karakter aktor di dalam film tadi, tetapi juga di Minggu Prapaskah atau yang disebut dengan Palm Sunday atau Minggu Palem ini sebagai minggu yang terakhir sebelum kita memasuki Paskah. Minggu di mana semua lilin keenam-enamnya mati, di mana melambangkan semakin dekatnya Tuhan ke gerbang kematian. Didera, dipukul, dihina, ditombak, disalibkan.
dan mati, berdiam dalam dunia orang mati selama 3 hari. Di Minggu Prapaskah ini kita bersama-sama dengan sosok hamba Tuhan yang diperdengarkan oleh Nabi Yesaya. Kita mau mempertajam pendengaran kita. Siapa hamba Tuhan di situ? Tidak ada namanya. Dan sepanjang kekristenan dan sepanjang Yudaisme, nama si hamba Tuhan dalam teks Yesaya itu terus diperdebatkan. Bahkan juga dipandang, ditafsirkan bahwa ia bukan hanya merujuk pada satu nama nabi, melainkan juga tentang sebuah komunitas, dalam hal ini bangsa Israel. Dan di dalam Perjanjian Baru, kita mencerna hamba Tuhan yang seperti itu hadir di dalam pengalaman Yesus sebagai manusia. Yesuslah yang sempurna menjalani semua karakter perhambaan ini. Dan hamba ini diperlihatkan ketika dia mempertajam pendengaran. Itu berarti bukan omongan yang dipertajam, bukan ketusan yang dipertajam, tetapi pendengaranlah yang dipertajam, telinganya yang dipertajam. Bagaimana caranya? Sekurang-kurangnya kita melihat cara Allah mempertajam pendengaran ini ada 2 hal. Dalam teks Yesaya itu ada 2 hal. Yang pertama bahwa Dia, Tuhan Allah, memberikan lidah seorang murid. Dan uniknya lagi, penjabaran the Lord God gave me a tongue, the Lord God opened to me ears. Tuhan memberikan lidah seorang murid, Tuhan membukakan telingaku. Ini berada dalam grammar past tense, sesuatu yang terjadi sudah di masa lalu. Tetapi juga dalam ayat 8 dan 9 dikatakan the Lord God helps me. The Lord God helps. Bahwa Allah telah bukan hanya memberikan lidah, bukan hanya memberikan telinga, mempertajam telinga, tetapi juga Allah selalu saat ini dan seterusnya, Dia akan selalu menghadirkan dirinya. Mendampingi mereka. Mendampingi umat yang mendengarkan perkataannya. Supaya mereka yang membantah, supaya mereka yang tidak mau mendengar, itu lama-lama digambarkan seperti pakaian usang yang dimakan oleh ngengat. Dan dengan jelas tadi, ketika Allah mempertajam pendengaran, dalam bagian pertama tadi memberikan lidah seorang murid dan bahwa Dia akan terus menyertai mereka, itu juga di situ Allah memberikan tujuannya. Supaya si hamba Tuhan ini dapat memberikan semangat baru kepada orang-orang yang letih lesu. Bukan hanya baju baru, bukan sebuah rumah baru, bukan pekerjaan baru, tetapi semangat yang baru. Saudara, banyak orang punya pekerjaan baru, banyak orang punya baju baru, pakai baju baru, punya rumah baru, punya teman baru, tetapi belum tentu semangat mereka baru. Oleh karena itu, cara mempertajam pendengaran adalah ketika kita memiliki dan sedia berbagi semangat yang baru. Kenapa ini menjadi begitu penting, saudara-saudara? Sebab di hari-hari ini, terutama juga di masa pandemi, walaupun kita nggak bisa keluar rumah, sering-sering seperti dulu, walaupun kita nggak punya cap paspor banyak seperti dulu, walaupun kita mungkin tidak punya tiket-tiket perjalanan sebanyak seperti sebelum pandemi, tetapi ada banyak sekali hal-hal lain yang kita semakin cermati. Sekurang-kurangnya saudara, ada 3 istilah yang
berbahaya berkembang selama masa pandemi ini. Yang pertama, seperti minggu lalu saya sudah katakan, supersesionisme. Bangkitnya kebiasaan buruk orang merasa dirinya lebih unggul daripada orang yang lain. Bahaya bahwa seolah-olah berkulit warna tertentu ataupun berkulit politik tertentu itu menjadi kelompok, menjadi individu yang lebih unggul daripada yang lain. Bahaya bangkitnya lagi semangat seolah-olah seperti zaman ketika rezim Nazi itu merasa dirinya lebih unggul daripada orang-orang Yahudi. Bahaya bahwa seolah-olah kalau kita punya cap Kristen maka kita berhak untuk merasa lebih unggul daripada orang lain. Sebab inilah klaim yang kita baca di Alkitab bahwa umat Allah itu menang daripada bangsa-bangsa lain. Lalu yang kedua, bahaya cancel culture. Di Indonesia baru-baru ini ada pertarungan catur. Gara-gara di catur online ada satu orang master catur yang dikalahkan oleh seorang amatir. Lalu ada orang lain yang jago ngegosok. Dipanggillah grandmaster perempuan. Lalu juga diberikanlah komen-komen supaya semakin membentuk opini dalam kalangan warga net atau netizen. Sehingga terjadilah pemahaman bahwa seolah-olah orang yang sudah bergelar sekian tahun belajar itu bisa cancel. Hanya dengan salah satu orang amatir lain yang tidak punya bekal apa-apa, itu bisa mengalahkan ahli yang sudah sekian tahun piawai dalam profesinya. Dan cancel culture ini juga yang terus berkembang. Usaha-usaha untuk membatalkan apa yang sudah dimiliki hanya dengan sesuatu yang kelihatan media massa, hanya dengan sesuatu yang kelihatan orang-orang lain, itu bisa dibatalkan. Kita masih ingat kejadian di New York, di sebuah taman ketika ada seseorang itu sedang memegang hewan peliharaannya, lalu karena ada rekaman, maka lalu efeknya itu sampai berlapis. Si orang ini bukan hanya didengar suaranya, tetapi juga menimbulkan kegelisahan baru sehingga tempatnya bekerja dan dan pecinta hewan juga merasa apa yang terekam itu sah untuk membolehkan pekerjaannya dan haknya untuk memelihara hewannya dicabut. Ada bagusnya supaya orang jera, supaya orang hati-hati sama kata-katanya, supaya orang hati-hati sama ucapannya, supaya orang hati-hati sama tindakannya. Tetapi bahayanya adalah orang-orang banyak yang di belakang yang tidak tahu apa-apa, yang tidak mengerti apa-apa, mudah langsung menangkap sesuatu yang sekilas kelihatan mata saja. Sehingga seolah-olah semua kebaikan yang lain di-cancel, dibatalkan, dihapus. Karena ada satu nila rusak susu sebelanga. Lalu yang ketiga juga budaya victimhood. Victimhood culture. Di mana ini menjadi sebuah mentalitas. Entah berperan sebagai seorang yang merasa jadi korban, atau juga yang menyalahkan diri sendiri, atau juga mentalitas aku ini cuma korban, udahlah diem-diem aja gitu ya. Jadi ada victimhood culture ini akhirnya menjadi sebuah identitas di mana kerapuhan, kerentanan dan kelemahan itu internalisasi, dimasukin ke hati gitu ya.
menjadi sebuah pembenaran untuk menghindari sesuatu. Sehingga seolah-olah tidak ada tempat yang aman lagi dan tidak ada tempat juga untuk saling berbeda pendapat, untuk berargumentasi, untuk bertukar pikiran, untuk mendengar apa kata lawan yang berbeda pandangan dengan kita. Dan ini jelas bagi kalangan kita kini, bagi generasi kita kini, menciptakan generasi yang lebih rentan. Kayak gelas, gak boleh jatuh, ya. Gelas tidak boleh jatuh. Nah, saudara-saudara, oleh karena itu pemahaman di Minggu Palem ini atau Palm Sunday ini mengajak kita untuk kembali memahami apa sesungguhnya kerajaan Allah. Bahwa kerajaan Allah justru menawarkan pendekatan yang jelas berbeda. Bahwa kerajaan Allah di dalam diri Yesus justru membukakan sebuah ruang yang berbeda, di mana semua identitas, semua kelompok, bahkan yang paling rapuh, yang tidak pernah mendapatkan ruang, yang tidak pernah beroleh kesempatan, yang selama ini dipermalukan, yang selama ini menjadi korban atau dikorbankan, justru disitulah Yesus sedang berpihak kepada mereka. Minggu Palem ini menjadi ruang bagi kita untuk berpikir bersama-sama tentang hubungan kita, tentang relasi kita. Bagaimana kita memandang diri atau juga memandang sesama yang lemah. Yang selama ini dalam budaya itu hal yang memalukan. Yang selama ini dalam budaya itu menjadi orang-orang yang pantas dikorbankan. Yang di dalam budaya itu adalah orang-orang yang perlu dikasih identitas baru. Padahal mereka sudah punya identitas yang berharga di mata Allah. Minggu Palem ini justru melebarkan ruang untuk kita memihak pada diri kita yang lemah maupun juga orang-orang yang lemah, pada diri kita yang rapuh dan juga bagi orang-orang yang rapuh. Kita melihat Allah yang menyodorkan dirinya sebagai korban. Kita melihat Mesias yang justru akan dikorbankan. The Messiah is to be a victim. Victim berasal dari bahasa Latin victima. Victima yang berarti to choose, memilih, memisahkan, menepikan diri sebagai yang kudus, mendedikasikan secara resmi demi tujuan yang lebih ilahi. Saudara-saudara, itulah sebabnya indah sekali kalau kita menyimak tadi yang dikatakan di dalam teks-teks Alkitab, juga termasuk ayat nas pembukaan ibadah. 1 Korintus 1 ayat 27. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Keberpihakan Yesus pada orang pendosa, orang Samaria, orang yang kerasukan setan, orang yang sakit, orang yang matanya tidak melihat, perempuan, Samaria, orang asing, siapapun mereka. Tuhan berpihak kepada mereka. Kalau zaman Alkitab, orang-orang yang pantas atau orang-orang yang dikategorikan sebagai orang-orang yang berdosa karena keturunan dari orang tuanya atau juga berdosa karena sakitnya, seperti orang sakit kusta, orang yang tidak bisa melihat, orang yang tidak bisa berjalan, orang yang kerasukan setan dan sebagainya. Bagaimana dengan zaman sekarang? Kelompok manakah yang biasa kita kategorikan, yang dunia biasa sebut sebagai orang-orang sakit? Dan ingatlah, justru kepada mereka, kini mata Tuhan sedang memandang. Justru kepada mereka, kini Tuhan sedang naik panggung. Menyoroti supaya dunia berpihak kepada mereka yang selama ini tidak ada ruang di hati kita.
di hidup kita, di masyarakat kita. Karena itu saudara-saudara, di Minggu Palem ini kembali saya hendak mengulang bukan hanya 2 poin pertama tadi dalam awal khotbah, tetapi juga melihat bacaan dalam teks Markus. Semuanya kita melihat ada 4 poin. Mempertajam pendengaran adalah pertama-tama kenakan lidah sebagai seorang murid. Kalau murid saudara, kalau saudara lihat anak saudara sedang belajar, kenapa mereka belajar? Kenapa mereka bertanya? Murid yang sejati bertanya dan berkata untuk naik kelas. Murid yang sejati bertanya bukan untuk mempertahankan kelas mereka. Tetapi orang dewasa, tetapi orang-orang yang merasa dirinya dewasa, orang-orang yang merasa bukan sebagai murid lagi, cenderung bertanya dan berkata untuk mempertahankan kelas pemikiran mereka, kelas pendapat mereka, kelas status sosial mereka, kelas status ekonomi mereka. Tetapi Yesus mengingatkan kita bersama dengan Yesaya, kenakan lidah sebagai seorang murid. Belajarlah bertanya dan berkata untuk naik kelas, bukan untuk mempertahankan kelas-kelas kita. Yang kedua, Yesus juga mengajak kita bermitra. Belajar itu nggak bisa sendirian. Belajar itu lebih cepat kalau bisa bareng-bareng. Belajar itu bisa lebih efektif kalau kita bisa berkumpul bersama, bermitra bersama, berjalan bersama. Kenapa ada kata presbiterian, saudara? Itu berasal dari kata presbituros, orang-orang yang ada, para pemimpin yang ada untuk berjalan bersama. Kalau di dalam istilah kita presbiterian sinod, kalau di gereja di Indonesia itu ada istilah presbiterian sinodal, ya, sunhodos, berjalan bersama-sama, bermitra. Dalam teks Markus tadi dikatakan Yesus menyuruh 2 orang muridnya, ya. Yesus menyuruh 2 orang murid-muridnya. Lalu juga Yesus mengatakan mereka, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Jadi 2 orang ini disuruh oleh Yesus. Jadi kembali lagi, kalaupun bermitra bukan mempertahankan kelas, tetapi bermitra untuk bersama-sama naik kelas. Ya, banyak orang bermitra itu untuk mempertahankan kelas. Kalau misalnya terjadi kita bermitra untuk mempertahankan kelas, itu sama dengan berkomplot, ya. Itu sama dengan merencanakan hal-hal yang tentu tidak baik, ya. Tetapi di sini kita mau belajar bermitra untuk naik kelas bersama-sama, untuk punya level pemahaman yang lebih baik lagi, untuk punya level pengertian, pendengaran yang lebih tajam lagi sebagai umat Tuhan. Bermitra ini juga berarti bukan hanya aku dan dia berdua ke kampung itu, tetapi juga Yesus bilang pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pergilah ke komunitasmu yang di depanmu itu. Pergilah ke tetanggamu yang di depanmu itu. Pergilah ke kalangan yang lebih luas daripadamu itu, ya. Jadi mari temukanlah kampung apa yang kini Tuhan utus saudara ke sana. Yang Tuhan utus saya ke sana. Yang utus kita bersama-sama ke sana. Lalu yang ketiga, tadi juga dikatakan pegang dan taatilah perintah Tuhan Allah. Ya. Katakan Tuhan memerlukannya. Jadi kalaupun kita sudah mau naik kelas, belajar sebagai seorang murid, belajar bermitra, maka langkah berikutnya adalah pegang dan taati perintahnya. Bukan perintah temanku, bukan perintah kampung itu, tetapi pertahankan perintah Allah. Dan amati saudara, setiap kali si orang kedua murid ini juga berjalan, mereka bukan hanya sambil lewat, tapi mereka juga melakukan dialog, mereka juga melakukan perkenalan dan pengenalan akan Allah kepada mereka, kepada orang-orang di kampung itu juga. Sehingga pelan-pelan muncul pengertian yang baru di antara mereka. Dan setiap kali dibutuhkan mereka akan mengatakan, bukan mereka yang memerlukan keledai itu,
tetapi karena Tuhan yang memerlukannya. Ya, udah minta keledai, sesuatu yang aneh, bukan kuda, ya. Dan lagi ternyata bukan untuk kebutuhan mereka, tetapi kebutuhan Tuhan yang memerlukannya. Saudara, bayangkan kalau kita mesti membawa sesuatu yang udah nggak neces gitu ya, nggak keren ya. Keledai kan sebenarnya nggak keren ya, kerenan kuda. Tapi karena Tuhan yang memerlukannya, saya mau bawa keledai itu. Walaupun ketika saya menggandeng pesan Tuhan ini, saya akan terlihat kucel, kumel, nggak neces, nggak classy. Tapi karena Tuhan memerlukannya, kita bersama-sama akan meneruskannya. Lalu yang keempat dan yang terakhir, tapi bukan yang terkecil. Berani memberikan apa yang ada pada tubuhmu. Berani memberikan apa yang ada pada tubuh saudara dan saya. Dikatakan tadi mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Saudara, banyak kali kita memberikan apa yang ada di gudang kita. Kita memberikan apa yang sedang tidak kita rasa kita pakai. Kita memberikan sisa-sisa. Dan bukan kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita memberikan sisa-sisa waktu, sisa-sisa energi, sisa-sisa koin kepada sesama kita. Tetapi hari ini Tuhan mengatakan kepada kita, mengajak kita untuk memberikan apa yang ada di tubuh kita. Seperti gambaran orang-orang tadi yang memberikan pakaian mereka untuk menjadi alas tempat Yesus Kristus lewat dalam perarakan itu. Jadi marilah saudara-saudara, kenalilah di mana Yesus kini berada. Ikutilah Dia. Lanjutkanlah hidup yang berkenan kepadanya. Jadilah seorang murid. Temukanlah mitra. Pegang dan taati perintahnya. Berikan apa yang ada pada tubuhmu. Sebagai tanda kita memuliakan Tuhan dengan segala sesuatu yang ada pada kita. Terpujilah Tuhan. Amin. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind a stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind a stone, you live to die.
rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Crucified, laid behind a stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Like a rose trampled on the ground, you took the fall and thought of me above all. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk kita bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama menyatakan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman Nicea Konstantinopel demikian. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati. Diperanakan, bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia, yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga, sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang menjadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. We believe in one God, the Father, the Almighty, maker of heaven and earth, of all that is, both seen and unseen. We believe in one Lord, Jesus Christ, the only Son of God, eternally begotten of the Father, God from God, light from light, true God from true God, begotten, not made, of one being with the Father. Through him all things were made. For us and for our salvation he came down from heaven, was incarnate of the Holy Spirit in the Virgin Mary, and truly became human. For our sake he was crucified under Pontius Pilate. He suffered death and was buried. On the third day he rose again in accordance with the Scriptures. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead. His kingdom will have no end. We believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son, who with the Father and Son is worshipped and glorified, who has spoken through the prophets. We believe in one holy Catholic and Apostolic Church. We acknowledge one baptism for the forgiveness of sins. We look for the resurrection of the dead
and the life of the world to come. Amen. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita menaikkan doa syafaat. Syukur bagimu Tuhan, bahwa setiap hari Minggu kami punya ruang yang bebas menjadi diri kami sendiri. Kami punya waktu yang bebas untuk secara kusuk dan khusus menemukan Engkau. Kami menemukan ruang yang bebas untuk bisa memuja Engkau dan menajamkan kembali komitmen kami, pendengaran kami, dan bukan lidah dan sikap-sikap kami yang akhirnya menjadi perseteruan atau percideraan. Karena itu kami mau bersatu hati sebagai jemaat-Mu dalam tubuh Presbyterian di Amerika Serikat, bersama juga dengan segala gerakan gereja ekumenis, berbagai denominasi, bersama juga dengan segala keprihatinan kemanusiaan pada umumnya, dalam skala global, nasional, dan lokal. Tuhan, budaya yang dikembangkan, apalagi melalui internet, belakangan ini semakin tergiring kepada budaya yang meresahkan. Bahwa seolah-olah segala kebaikan runtuh sejenak hanya karena satu perilaku yang begitu melukakan hati. Sebagai orang Kristen kami mesti bersikap Tuhan. Bahwa kami berpijak mau hanya pada kebenaran firman-Mu yang memulihkan, yang mengecam segala bentuk kejahatan, yang ingin semua umat manusia apapun warnanya, apapun kelas ekonominya, apapun warna politiknya, apapun warna bendera partainya, apapun warna suaranya, apapun warna rambutnya, apapun dialek atau aksen bahasanya, semuanya pantas untuk masuk dalam kerajaan Allah. Karena itu, sebagai orang Kristen yang beriman dalam Kristus, topang kami untuk tidak pernah merasa lebih unggul daripada yang lain. Karena pada dasarnya kami adalah sama seperti yang lain. Orang-orang yang Tuhan kasihi. Tuhan, tolong kami untuk terus berjuang. Bukan hanya dengan aksi jari, tetapi juga dengan pemberian diri. Melalui setiap potensi yang ada pada diri kami. Bagi yang sedang lemah karena sakit, karena butuh treatment, karena butuh penopangan, karena merasa sendirian, atau karena usia yang semakin lanjut, Tuhan, kami serahkan mereka, kami serahkan diri kami supaya kami juga bisa saling menopang. Agar jemaat-Mu ini berfungsi karena bermurah hati untuk berbagi kasih. Dan kami juga mau menyerahkan pergumulan kami di dalam menyikapi semakin dibukanya sekolah, tempat-tempat umum, padahal pandemi belum berhenti. Vaksinasi juga masih terus didistribusikan. Biarlah Tuhan kami tetap menghargai hak sehat orang lain, sebagaimana kami juga ingin dihargai. Sehingga setiap protokol kesehatan tetap kami pelihara. Dan nama-Mu Tuhan tetap dimuliakan. Kami juga menyerahkan semua orang yang ada di garis depan sebagai pemberi vaksin, sebagai penjaga batas bandara, batas-batas wilayah, dan juga sebagai orang-orang yang bekerja pada bagian bidang kesehatan. Biarlah segala potensi mereka, segala kelelahan dan kemampuan mereka, senantiasa mereka mampu untuk bawa sebagai sebuah persembahan yang mengharumkan nama-Mu Tuhan. Sehingga kinerja mereka juga turut menolong dan menginspirasi bagi banyak orang untuk senantiasa rendah hati dan memberikan diri mereka. Kami juga menyerahkan perayaan Paskah. Kami juga menyerahkan pekan-pekan yang berjalan sebelum dan sesudah masa Paskah. Bahwa kami juga harus menyikapi setiap momen perjalanan ini. Supaya pemberian-Mu Tuhan tidak kami sia-siakan, juga tidak kami hambur-hamburkan begitu saja, tetapi dengan bijaksana dapat kami atur sedemikian rupa supaya efektif dapat menjadi sebuah kabar yang membangkitkan semangat baru kepada mereka yang membutuhkannya. Inilah doa kami Tuhan yang tidak sempurna. Kami juga membawa semua ucapan syukur kami yang sudah kami berikan dalam bentuk persembahan maupun juga yang kami akan berikan
Kami juga ucapan syukur dalam persembahan diri kami. Kami juga mengucap syukur bersama dengan mereka yang merayakan ulang tahun mereka, merayakan hari pernikahan mereka, merayakan profesi mereka, prestasi mereka. Tuhan, terimalah. Dan biarlah selalu dapat kami memberikan semua apa yang ada padamu, semua yang ada pada kami sebagai persembahan yang memuliakan nama Tuhan. Sehingga apapun yang kami dapat kelola, biarlah semuanya itu menjadi tanda membangun kerajaan Allah yang seperti Engkau mau. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa kami, sempurnakan di dalam semangat dan kehendak Yesus yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami secukupnya, ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, akan lepaskan kami dari yang jahat, sebab yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat sore jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut ini adalah warta jemaat untuk minggu ini. Bagi jemaat yang membutuhkan konsultasi pastoral, dapat menghubungi majelis atau pendeta Evangeline Poa melalui nomor 415-685-5979 atau mengirimkan email ke session@gkisf.org. Majelis jemaat mengucapkan selamat bagi mereka yang merayakan hari ulang tahun, anniversary, ataupun peristiwa penting lainnya. Oleh karena itu, sebagai ucapan syukur, jemaat dapat memberikan persembahan melalui Thanksgiving ke nomor 415-532-2225 atau secara online melalui website berikut ini. Persembahan juga dapat diberikan melalui Zelle ke email gkisf1991@gmail.com. Jemaat dapat transfer uang atau mendepositkan cek ke Bank of America atas nama GKI San Francisco. Untuk nomor account dan routing number dapat dilihat di WhatsApp grup GKI San Francisco. Musim semi sudah tiba. Kabarnya coyote juga pada bulan-bulan ini sedang berkembang biak sehingga mereka banyak menjaga sarangnya. Apalagi Tuhan Allah kita yang setia menjagai kehidupan kita. Karena itu mari kita berdoa bersama setiap Selasa malam bersyukur dan bergumul merayakan kehadiran Tuhan dan saling menguatkan. Setiap Kamis jam 7.30 malam ada pemahaman Alkitab. Kita belajar menekuni Allah yang berfirman di sepanjang zaman, agar kita pun di hari-hari ini tetap mewartakan kasih Allah kepada dunia, hidup dalam Kristus dan kehendak-Nya. Setiap Kamis terakhir setiap bulan kita ada praise and worship. And children, we are very proud seeing you every Saturday in our Sunday school at 11 a.m. The youth group also happens on Saturday at 8 p.m.
hari raya gerejawi, dan hari besar lain, kita juga mengadakan program virtual bersama-sama. Mari saudara kita ikuti program kerja ini dan biarlah Tuhan dimuliakan senantiasa. Ingin selalu dekat padamu, ikut Kau Tuhan, tiada jemu. Bila Kau pimpin kehidupanku, takkan ku ragu, tetap langkahku. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu yang aku perlu. Beri pertolongan dan kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Telah perjalanan yang aku tempuh, namun cerah berseri jiwaku. Susah kecewa di dunia fana, damai menanti di sorga Bapa. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu yang aku perlu. Beri pertolongan dan kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Biarlah semangat Minggu Palem ini menopang kehidupan saudara dan saya untuk tetap melakukan dasar-dasar yang penuh kasih, adil, damai bagi alam raya dan sesama manusia. Karena itu, lakukanlah pilihanmu di dalam Tuhan Allah dan terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera Allah menopangmu. Kasih Tuhan Yesus Kristus menguatkanmu untuk memilih hal-hal yang di mata dunia tidak elok tetapi indah di mata Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus menghiburmu untuk melewati berbagai kesukaran, untuk tidak tinggal diam ketika melihat kesukaran pada orang lain dan tetap menghargai seluruh pemberian Allah. Kasih Tuhan besertamu, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Allah. Amin.